Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya punya tamu istimewa. Sebenarnya bukan tamu saya yang bertandang ke rumah beliau ya. Beliau adalah tokoh reformasi, kita tahu semua, tahun 1998 dan sampai sekarang ternyata masih kritis ya. Beliau adalah Profesor Muhammad Amin Rais. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Senang sekali saya akhirnya. Jadi Sobat RH sekalian, walaupun saya sering berkomunikasi, ya tidak sering, tapi di RH Channel 2 kali saya interview Pak Amin melalui Zoom ya. Tapi langsung interview itu baru hari ini dan datang ke rumah beliau. Alhamdulillah hari ini juga. Alhamdulillah. Baru pertama kali ya ketemu ya. Padahal saya mahasiswa UGM ya. Oke, Pak Amin, ada 3 hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Amin ya. Mudah-mudahan Pak Amin dalam kondisi yang sehat sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi pertama saya mau tanya soal tanggapan sidang Habib Rizik karena ini ramai. Yang kedua nanti saya mau tanya soal 3 periode jabatan presiden yang Pak Amin juga ikut komentar. Yang ketiga saya mau tanya perkembangan TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan Laskar FPI, TP3. Nah, saya ingin memulai dari pertanyaan pertama Pak Amin. Tentu Pak Amin juga mengikuti bagaimana kekehnya Habib Rizik mau sidang offline. Tapi akhirnya dipaksa dan ya pemaksanya dengan bahasa Habib Rizik sendiri merasa dihinakan tadi ya. Komentar Pak Amin. Ya, jadi kita sekarang memang sedang masuk ke sebuah zaman ya, di mana etika, moral, tapi juga etiket, ya, kesopan santunan itu memang seperti sudah lenyap, ya. Jadi tiba-tiba berubah dengan cepat. Bangsa yang selama ini kita bicara keluar dan juga dinilai oleh luar memang betul omongan kita bangsa yang memang ramah, yang lebih lemah suka lembut, perdamaian, tidak suka konflik dan lain-lain gitu. Tapi sekarang ini memang seperti itu ya. Jadi saya juga kaget ya. Jadi menurut saya ada misperception ya, yang dimiliki oleh rezim itu. Jadi FPI dan pimpinannya itu sebuah bahaya besar ya, akan memberontak ya, akan menciptakan negara syariah ya, Islamic State ya. Kemudian mereka sedang menggalang kekuatan ya untuk melakukan rebellion ya, pemberontakan. Menurut saya ini sangat overestimate. Oke. Karena mungkin orang-orang yang ya pas-pasan kehidupannya, umumnya kan begitu kelihatan ya, mereka para bukan menghina FPI ya, tapi memang begitulah kondisinya. Itu, Kemudian juga kalau berontak mau pakai apa? Apakah bisa dapur atau pakai apa? Kan nggak mungkin gitu ya. Pakai senjata rakitan pun diragukan. Jadi ini saya ingat Mas Kunto Wijoyo almarhum itu sebuah rezim yang. Jadi Profesor Kunto Wijoyo itu Sobat RH sekalian ahli sejarah dari UGM ya. Gitu. Jadi almarhum ini pernah mengatakan sebuah rezim yang merasa panik, kehilangan confidence, itu kadang-kadang melihat kucing kurus dianggap macan besar gitu ya. Sesuatu yang kelinci dianggap gajah gitu ya. Jadi menurut saya memang aneh sekali ya. Nah, cuma masalahnya di sini ya. Di sini saya kira titik lemahnya rezim ya. Hal-hal yang sesungguhnya objektif itu sepertinya ditutup ya oleh orang-orang yang ada di sekitar presiden itu ya. Kemudian pasti ya. Kemudian hal-hal yang mungkin kurang pas di blow up ya, jadi masalah besar gitu. Sementara angle yang bagus dimusnahkan, ditenggelamkan itu. Nah, sehingga presiden kita itu ya
karena juga backgroundnya. Ya, sejak mula saya mengatakan he is Backgroundnya kan sama dengan Pak Amin, sama-sama orang Solo. ya, enggak, maksudnya itu background akademiknya. Oh, sama-sama UGM juga. Soalnya ada yang baik. Ya. Jadi begini, Iya. waktu pertemuan dengan Pak Presiden di Abed Pratikno sama Mahfud, saya berdiri, mohon diri. Itu tanggal 9 Maret. Ya, mohon diri ya, Pak Presiden gitu. Jadi Anda itu UGM asli, pakai shot. Ya. Pratikno juga asli. Pakai saya shot. juga asli. Pakai shot. Nah, ini setengah UGM. Siapa? Mahfud. Oh, gitu. setengah UGM. Iya, karena S1-nya UI dia. Ya, cuma kalah-kalah aja lah gitu. Dan saya bilang kita nggak perlu session foto. Saya mohon diri, terus cepat pulang gitu. Oke. Tapi Nah, saya kembali ke kembali ke Pak Habib Rizik tadi. Tapi ini memang sesuatu yang sesungguhnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ya. Dan ini rezim itu paham ya bahwa sekarang ada narasi yang sangat negatif terhadap Islam, ya, proyeksikan sebagai agama yang militan, yang radikal, yang ingin merubah dunia segala macam itu, ya, sehingga ya berlebihan misalnya para Islamofob di New York itu di Amerika itu ya mengatakan bahwa sebentar lagi negara United States of America menjadi United States of Islam apa gitu. Berlebihan ya. Tapi masalahnya yaitu kita sudah tahu bahwa sesungguhnya FPI itu ya biasalah gitu ya. Gini Pak Amin ya, satu-satunya alasan untuk tidak menghadirkan Habib Rizik di ruang persidangan secara offline itu karena COVID-19. Tapi pada waktu yang bersamaan kita melihat kuasa hukum ada di situ, jaksa ada di situ, hakim ada di situ, pengunjung juga puluhan orang. Jadi apa alasan yang paling rasional membenarkan bahwa Habib harus dikucilkan di tempat lain selama sidang dan dia sudah protes karena dia tidak bisa mendapatkan akses yang baik konsultasi dengan kuasa hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau ini kita bicara manusia biasa. Iya. Kalau diawali dengan benci, ya itu memang kalau bisa itu bencinya itu diwujudkan ya di dalam menghina, ya, menista, ya, menginjak-injak harga dirinya. Ya. Saya kira itu yang sekarang berkecamuk di kepala-kepala sebagian rezim itu, ya, yang melihat, saya tidak ada hubungan apapun dengan Habib Rizik itu, ya. Jadi cuma karena ini FPI saya melihat ada positif sekali ya menggerakkan kesadaran Islam waktu itu ya. Saya bergabung tanpa diundang ya. Jadi otomatis sajalah bahwa ini bagus ya ketika Islam sudah mulai banyak pudar, orang-orang Islam sudah mulai agak lupa. Sesungguhnya ini sebuah fenomena sosiologis ya ketika umat Islam sudah semakin agak jauh dari prinsip-prinsip keagamannya itu, kemudian muncul, ya, sehingga di dalam teori beberapa agama itu, ya, memang selalu ada ketika agama itu pengikutnya mulai ya angin-anginan, mulai seenaknya, selalu akan muncul dari dalam untuk menarik kembali ke tengah. Purifikasi mungkin ya. Semacam itulah. Ya. Ya, tapi Pak Amin ada nggak pendapat atau statement mengenai Habib Rizik ini yang seolah-olah kok bayangkan dari mulai proses penetapan sebagai tersangka, penahanan, sekarang dalam proses persidangan sepertinya ya persepsi publik tentunya sebagian itu diperlakukan sangat tidak adil. Bahkan kalau kita bicara tentang sinetron atau film, kan sidang pengadilan itu terdakwanya itu tokoh utamanya. Dia yang akan menerima konsekuensi hukuman badan. Kalau dia tidak bisa membela diri secara baik. Tapi ini dia ingin membela dirinya secara baik, kok malah tidak diberikan kesempatan. Gitu. Jadi memang banyak hal yang mungkin sulit diterangkan ya di negeri ini ya. Jadi antara saya aja orang hukum juga bingung. Nah ya itu ya. Jadi karena itu kan dulu cerita apa?
cerita pada zaman-zaman Orde Baru itu, ya, kan sangat banyak ya orang yang sakit mata dan sakit telinga itu. Ya, banyak yang kemudian ketika ke Singapura itu dokternya, telinga Anda itu bagus sekali, clear, matanya juga clear, tapi saya sakit karena terlalu sering ada perbedaan antara yang dikatakan dengan didengar dengan yang dilihat itu, ya. Oh, ada yang didengar serba bagus, ya, yang dilihat itu sebaliknya itu. Sehingga banyak orang yang tadi itu sakit telinga sama sakit mata. Jadi kita mendengar hal yang bagus, begitu kita lihat ternyata berbeda ya dengan ini. Ya tapi apa ya? Kan ini kan sepertinya sama sekali tidak ada sedikit pun ruang ya untuk memberikan napas bagi Habib Rizik, terkesan begitu. Jadi kalau misalnya, mungkin Pak Amin bukan orang hukum ya, tapi saya kasih background sedikit. Misalnya prokes, kalau kita pakai undang-undang kekarantinaan kesehatan itu ancaman hukumannya cuma 1 tahun dan mestinya tidak perlu ditahan. Tapi dipakailah yang lebih hot, yaitu provokasi, pasal penghasutan yang ancaman hukumannya 6 tahun sehingga bisa ditahan. Lalu walaupun sakit, sesak napas, tetap saja ditahan. Padahal kan bisa tahanan rumah atau tahanan kota misalnya. Sidang dibegitukan juga. Padahal dia bukan teroris, bukan perampok, bukan koruptor, tapi hanya, dalam tanda kutip hanya, melanggar protokol kesehatan yang Presiden Jokowi pun berapa kali melakukannya. Jadi memang sebenarnya gejala Islamofobi. Ya. Jadi Islamofobi itu kebencian dari sementara orang, ya, yang benci ya demi kebencian, ya. Memusuhi demi permusuhan, membunuh demi pembunuhan. Lalu dikatakan mengapa you benci, mengapa you membunuh, mengapa you saya menghilangkan nyawa orang yang sebenarnya tidak pantas itu. I don't care because I just want to kill them. That's it, gitu loh. Memang ini luar biasa, ya. Tanpa perasaan ya. Ya jadi saya kadang-kadang malah khawatir ya bahwa ini mungkin orang-orang yang tidak percaya kepada adanya akhirat mungkin juga bilang Amin Rais sudah kuno, Amin Rais sudah tua, lebih baik mati dan lain-lain. Memang saya kan dibully luar biasa. Tapi mati itu kan tidak ada syaratnya tua atau muda. Kita juga tidak tahu. Tapi maksud saya, ya ini memang semua sudah sudah going extreme. Ya. Jadi kezaliman ekonomi sudah ekstrim, kezaliman politik ekstrim, kezaliman penginjak HAM juga sudah ekstrim. Nah, kalau sudah tatoruf, ya sudah menjadi mutatorifun, sudah jadi ekstremis semua rezim ini, itu memang saya counting the days, berarti tinggal tunggu waktu. Saya begitu, ya. Itu saya khawatir betul, ya, karena saya waktu Bung Karno jatuh itu, saya sudah bakalaureat, sudah tingkat 3. Ya, sudah semester ke-6 ya. Jatuh tahun 66 ya? 66. Ya, Super Semar. Waktu Pak Harto jatuh, malah saya yang ikut reformasi itu. Bukan ikut, Pak Amin yang jadi masinis ya. Ikut jadi masinis. Ini saya kira ya kalau makin panik ya, serba curiga ya, dan menurut saya kan mulai dalam is not or never itu kan banyak sekali yang saya katakan. Tapi yang dikejar-kejar cuma mengapa 3 periode, siapa dalangnya, siapa, apa buktinya dan lain. Padahal itu sudah dibuka semua. Ya. Jadi siapa yang usul, mereka sudah ketahuan semua ya. Jadi menurut saya ini juga pengalihan isu. Ya. Pura-pura yang dikejar 3 periode ini memang iya, tapi sudah kadung terbongkar, kemudian ngamuk ya. Sesungguhnya ada yang lebih gawat lagi ya. Ketika saya cerita, yang lebih gawat apa? Ya negara kita sudah di negara Republik MTC Indonesia, ya, mafia Taipan Cuang Indonesia. Ya. C-nya itu?
Hah? Cukong. Ya. MTC itu mafia. Sudah jadi Taiwan corporate cukong. state, nepotisme sudah makin gila, nepotisme yang kita alami sekarang dan lain-lain. Tapi mengapa? Menurut saya malah kalau begitu memang ya, tapi nanti kan bicarakanlah sendiri ya, itu yang tiga produk itu ya. Jadi kembali ke Habib Rizik, sesungguhnya setelah memberikan ya signal ya ke rezim ya, bukan ke Jokowi ya, tapi kepada orang yang juga penting itu ya. Jadi mengapa sih sesuatu yang kecil? Definisi rezim itu bisa tunggal, bisa jamak ya? Iya, gitu. Jadi sudahlah. Jadi kalau tidak mau losing face pemerintah itu carikan pasal-pasal yang ringan, gitu loh. Tetap dihukum tapi manusiawi. Ya, gitu. Kemudian FPI diminta nggak main politik lagi, jadi front pendidikan Islam, bergerak di dakwah pendidikan, ya, kemudian disupport kalau perlu, ya, kalau betul-betul kita membangun karakter building untuk negeri kita ini, ya, itu sebenarnya lebih masuk akal daripada dikuyo-kuyo, dipermalukan dan lain. Karena mungkin manusia bisa sabar, ya, tapi yang menciptakan alam semesta dan kita semua itu yang mungkin punya perhitungan lain gitu. Jadi bayangkan Bung Karno itu bisa jatuh, ya. Pak Harto bisa jatuh. Padahal powerful sekali. Apalagi nih Mas Refli, lebih lemah lagi sesungguhnya. It's a matter of time kalau nggak hati-hati gitu. Bukan berarti Pak Amin mengancam ya. Ini bicara tentang analisis politik ya. Iya, betul. Analisis politik yang based on fakta dan data ya. Kalau misalnya, akhirnya saya harus berandai-andai Pak Amin ya. Kan Presiden Jokowi memiliki segala kewenangan untuk bahkan menyetop persidangan Habib Rizik ini. Kalau dia belum diproses, bisa diberi amnesti. Tapi sekarang bisa diberi amnesti, rehabilitasi, satunya lagi bisa diberi gerasi. Gerasi bukan. Penghentian proses ya. Abolisi. Ya. Jadi bisa diberikan abolisi, penghentian proses peradilan ini, atau kalau misalnya katakanlah tadi tidak mau losing face, bisa diberikan gerasi. Kan gerasi itu yang penting dinyatakan bersalah dan Anda diampuni. Udah. Kira-kira apa yang akan Pak Amin lakukan kalau Pak Amin jadi Presiden Jokowi? Ya tadi, jadi diberikan secepat mungkin. Tapi kalau gerasi biasanya menunggu 17 Agustus ya? Bukan, kalau gerasi itu nunggu dinyatakan bersalah dulu. Jadi vonis pengadilan, terima dulu, berarti kan dia ngaku bersalah. Setelah itu dia ajukan gerasi kepada presiden. Nah, berarti pengampunan kan? Nah, tapi kalau abolisi udah bisa sekarang dilepaskan dari tuntutan hukum, diberhentikan prosesnya abolisi. Pilihannya abolisi dan gerasi. Hanya kalau gerasi yang penting salah dulu gitu. Ya, jadi kan sudah denda 50 juta karena kerumunan. Ya. Andai kata ya apalah yang selingan mungkin lah ya. Kemudian the whole game is over gitu. Jadi pada sekarang sebenarnya yang selingan mungkin itu kalau dia cuma dituntut dengan pasal kekarantinaan kesehatan, pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Tapi karena masuk pasal penghasutan, itu tuntutannya 6 tahun jadinya. Sebenarnya mungkin tidak masalah kalau dituntut bahwa Anda benar-benar melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan karena melanggar prokes. Tapi masalahnya ini dianggap melakukan penghasutan untuk melanggar hukum, dan hasutan itu adalah hasutan ngundang perkawinan dan acara Maulid Nabi. Ya, Anda lebih tahu lah. Tapi saya sebagai seorang awam itu tahu bahwa ada injustice yang luar biasa. Oke. Jadi kuncinya injustice yang luar biasa ya Pak Amin ya. Pak Amin, kita akan lanjutkan pada isu yang kedua mengenai masa jabatan Presiden periode ketiga. Jangan kemana-mana Sobat Era sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.
Kali ini saya punya tamu istimewa. Sebenarnya bukan tamu saya yang bertandang ke rumah beliau ya.